Salam sejahtera saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Alfian Dito Yulian Diki di dalam renungan harian pada hari ini yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 15, namun kita akan membaca bagian ayat 6 sampai 11. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah 100 dikurang 1 sama dengan 102. Loh, kok bisa? Judul ini muncul ketika saya dalam proses merenungkan ayat ini. Ayat bacaan ini seringkali dipakai sebagai ayat persembahan sekaligus landasan kita untuk memberikan persembahan biasanya. Konteks dari ayat ini sejatinya bermula dari keinginan jemaat Korintus yang ingin melakukan kolekte dan membantu jemaat yang ada di dalam Israel. Namun masalahnya jemaat Korintus pada saat itu sedang mengalami pertikaian dan ada orang-orang yang menyebarkan Injil palsu dan Yesus yang lain. Bahkan ada yang menuduh juga Paulus merupakan rasul yang palsu dan diragukan ajaran-ajarannya karena dianggap tidak pernah bertemu Yesus secara langsung. Perikop ini merupakan perikop yang bertujuan untuk mengingatkan sekaligus mengajak jemaat Korintus untuk turut berperan serta. Adanya konflik yang terjadi tersebut membuat kesehatian jemaat Korintus pada saat itu goyah dan sehingga ia tidak siap untuk memberikan persembahan bantuan dengan baik dan kolektif. Maka dari itu Paulus mengajak jemaat Korintus pada saat itu untuk kembali menyatukan hatinya dan kembali untuk mau membantu jemaat yang ada di Yerusalem. Di sisi lain, perikop ini sekaligus menjadi ajakan bagi setiap jemaat Korintus untuk mau mengambil bagian di dalam upaya kolektif tersebut. Namun bukan berarti setiap orang harus memberikan dengan nominal tertentu, apalagi hingga terpaksa, atau justru malah berlomba-lomba tinggi-tinggian memberikan persembahan siapa yang paling banyak. Melainkan Paulus mengingatkan setiap orang untuk mampu memberikan sesuai dengan kerelaan hatinya. Yang menjadi penting di sini adalah kata kerelaan hati, di mana kata yang dipakai adalah proheretai, di mana rela berarti berdasarkan keputusan sendiri, ketulusan, serta ditambahkan dalam kalimat selanjutnya yakni dengan sukacita. Makna kerelaan hati ini sepertinya sepele ya. Ya, setiap orang kalau memberikan sesuatu katanya sih ya rela. Namun seringkali juga menjadi sering disalahartikan atau disepelekan artinya. Kerelaan ini bukan berarti hanya soal tentang keberatan apabila kita memberi bantuan dengan nominal tertentu atau keterpaksaan. Namun di sisi lain kerelaan hati ini juga berbicara, juga merujuk pada sikap atau ketulusan hati ketika kita mau membantu atau memberikan persembahan kepada orang lain. Apakah kita ketika memberi pada saat itu juga kita sedang mengharapkan sesuatu, baik dari orang yang kita bantu ataupun berharap sesuatu dari Tuhan. Misalnya ketika saya melihat ada orang susah, saya membantu orang tersebut dengan harapan Tuhan akan membalas, Tuhan akan memberikan berkat yang lebih kepada saya. Apakah dasar landasan kita membantu orang lain? Apakah itu benar-benar tulus untuk mau membantu, atau dasar-dasar lain yang sejatinya kita membantu tetapi sejatinya kita membantu yang berfokus pada diri kita saja? Apakah kita benar-benar tulus ataukah justru kita mengharapkan sesuatu yang lebih di baliknya? Apakah kita benar-benar berfokus untuk membantu orang lain, atau justru dalam hati kita malah berfokus pada diri sendiri? Kita mengharapkan bahwa Tuhan akan memberi yang lebih baik, Tuhan akan memberi berkali-kali lipat. Apakah justru demikian, saudara-saudara?
Seperti yang diungkapkan Paulus dalam ayat 8 ini, bahwa sejatinya kasih karunia yang Allah berikan sudah cukup bagi kita. Kalaupun lebih, maka sudah seharusnya atau sudah setugas kita, sudah panggilan kita untuk menyalurkan kelebihan itu kepada orang-orang yang memerlukan di sekitar kita. Sama seperti tema kita pada hari ini, 100 dikurang 1 sama dengan 102. Bukan angka yang saya sebut ini bukan tentang harta yang kita miliki, tetapi pemaknaannya adalah di mana ketika kita mau untuk berbagi dengan orang lain, sejatinya pertama-tama kita tidak kekurangan, sesuatu tidak kekurangan di dalam diri kita. Sebaliknya justru semakin banyak orang yang merasakan kasih karunia Allah lewat orang-orang yang mau membantu, yang mau memperhatikan sesamanya dalam kesulitan. Hingga akhirnya ada benih-benih kasih karunia dan sukacita itu tumbuh, terus berkembang di dalam hati orang yang dibantu. Hingga akhirnya ia pun sendiri merasa bersyukur bahwa ia merasakan kasih karunia ketika ia sedang susah. Dan akhirnya ia mau membantu orang lain yang lainnya lagi. Maka dari itu 100 dikurang 1 sama dengan 102 bukan bicara tentang harta atau materi yang kita miliki, tapi bagaimana kita melihat dampak bagi orang lain yang terus bertumbuh, lalu menjadi benih bagi orang lain, dan terus tumbuh menyatakan kasih karunia kepada orang-orang sekitar kita. Pertanyaannya adalah, siapkah kita untuk mau mengucap syukur, mau terus membantu dalam ketulusan hati, dalam keikhlasan hati, tanpa ada harapan yang berfokus pada diri kita sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.